Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Dana. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah dipelajari pada mata kuliah Fikih Ibadah. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi dari 7 materi yang telah dipelajari pada semester 3 ini. Materi pertama yang ingin saya bahas ialah sholat Jumat dan sholat berjamaah. Sholat Jumat merupakan kewajiban setiap orang yang beriman. Hal ini tercantum dalam Al-Quran dan beberapa hadis, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, dan itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surah Al-Jumu'ah. Adapun golongan yang wajib melaksanakan sholat Jumat ialah seorang muslim yang sudah balik, yang kedua laki-laki, seterusnya orang yang merdeka. Orang yang merdeka di sini dikatakan merdeka bebas dari budak ataupun hamba sahaya. Yang keempat, orang yang menetap atau bukan musafir. Selanjutnya, orang yang tidak ada halangan atau uzur. Adapun golongan yang tidak wajib ialah budak, seorang budak, yang kedua musafir, yang ketiga wanita, yang keempat anak kecil, 5 orang sakit, dan terakhir mu'alaf. Adapun hukum dari melaksanakan sholat Jumat adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat tersebut. Adapun ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat ialah akan ditutup hatinya yang bisa menyebabkan terhalangnya hidayah dan rahmat, kemudian menjadi orang yang benar-benar lalai dan dianggap sebagai orang munafik yang tidak mengakui dan menganggap Islam sebagai agamanya. Kemudian pengertian dari sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh sekelompok orang karena secara bersama-sama. Salah seorang di antara mereka yang bertindak sebagai imam dan lainnya sebagai makmum. Sholat berjamaah boleh dikerjakan di rumah, surau, ataupun masjid. Tempat yang lebih utama untuk melaksanakan sholat berjamaah ialah di masjid, terutama untuk laki-laki. Hukum sholat secara berjamaah akan menjadi wajib apabila berada pada sholat Jumat, karena hukum melakukan sholat Jumat secara berjamaah adalah wajib, yang berarti setiap orang yang sudah memenuhi syarat wajib melakukan sholat Jumat, maka wajib baginya melakukan sholat Jumat dengan berjamaah. Hal ini disebabkan berjamaah merupakan syarat sahnya sholat Jumat. Adapun materi yang kedua ialah puasa. Puasa menurut istilah yang berarti menahan diri dari sesuatu dalam pengertian tidak terbatas. Adapun definisi puasa menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu seperti makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat, dan sebagainya. Adapun pengertian puasa menurut istilah agama Islam yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya 1 hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Berdasarkan ketetapan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 dan ketetapan hadis, puasa diwajibkan atas umat Islam sebagaimana yang diwajibkan atas umat yang terdahulu. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, memasukkan sesuatu ke dalam lubang atau rongga badan dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, haid dan nifas. Yang keempat, jima pada siang hari. Yang kelima, gila walaupun sebentar. 6, mabuk atau pingsan sepanjang hari. 7, murtad, yakni keluar dari agama. Materi yang ketiga ialah sholat qasar dan sholat jamak. Sholat jamak adalah mengumpulkan sholat zuhur dan sholat isya, sholat zuhur dan sholat asar
atau sholat maghrib dan sholat isya di waktu sholat yang pertama yang disebut jamak takdim, atau di waktu sholat kedua yang disebut dengan jamak takhir. Syarat sahnya adalah perjalanan jauh, bukan untuk kemaksiatan. Jarak perjalanan mencapai 16 faraq. Salat yang dikasar adalah 4 rakaat. Berniat mengkasar salat ketika takbiratul ihram dan tidak bermakmum pada orang yang mukmin. Sedangkan hal-hal yang memperbolehkan sholat jamak bermakmum di Arafah dan Musdalifah, safar, hujan, sakit, takut, dan keperluan yang mendesak. Demikian paparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.